Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual pada pembelajaran berdiferensiasi topik 3. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Asmita Yati, yang kedua ada Dina Yuliana, yang ketiga ada Junepra Depetoni, yang keempat ada Rida Nabila, yang kelima ada Wahyuni Rizky. Adapun materi yang kami bahas, yang pertama mengenai pengertian, yang kedua pengertian PBL, yang ketiga alasan memilih PBL dikaitkan dengan diferensiasi, dan yang keempat implementasi PBL. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Selanjutnya, pengertian PBL atau Problem Based Learning. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki suatu keterkaitan dengan materi yang dibahas. Di mana di sini peserta didik diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, kesimpulannya, PBL di sini adalah suatu pembelajaran yang berbasis dengan semua metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki suatu keterkaitan dengan materi yang dibahas. Alasan memilih problem basis learning sebagai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Model pembelajaran problem basis learning dapat menjadi pilihan pembelajaran berdiferensiasi bermakna karena penerapannya dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pemecahan masalah. Selain sebagai acuan untuk mendorong peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan juga digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Pembelajaran berdiferensiasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah dan mengemukakan pendapat, sehingga dapat memfasilitasi perbedaan kemampuan dan gaya belajar peserta didik serta meningkatkan motivasinya. Selanjutnya adalah implementasi problem-based learning. Jadi untuk mengimplementasikan problem-based learning itu ada 5 sintak. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi pada sintak ini kegiatannya adalah guru memberikan sebuah masalah nyata yang relevan atau sesuai dengan konteks pembelajaran peserta didik. Nah, masalahnya ini harus menantang dan juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Biasanya masalah diberikan dalam bentuk narasi, video, ataupun studi kasus. Setelah melakukan orientasi peserta didik pada masalah, langkah yang selanjutnya yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi kegiatan pada sintak 2 ini adalah peserta didik dibagi dalam kelompok kecil disesuaikan dengan asesmen diagnostiknya untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam memecahkan masalah. Jadi masing-masing kelompok itu bertanggung jawab untuk memecahkan masalah yang diberikan. Setelah mengorganisasikan peserta didik, langkah selanjutnya adalah membimbing penyelidikan. Jadi peserta didik secara individu ataupun dalam kelompok mengumpulkan informasi yang relevan. Peserta didik melakukan penelusuran informasi guna memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Jadi peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber termasuk buku, jurnal, internet, wawancara, dan lain-lain. Selanjutnya sintak 4, menggambarkan dan menyajikan hasil karya. Setelah peserta didik mengumpulkan informasi, peserta didik bersama kelompoknya mengusulkan berbagai solusi untuk masalah tersebut. Lalu peserta didik bersama kelompok melaporkan hasil temuannya melalui presentasi, lapor tertulis, atau bentuk lainnya. Selanjutnya sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
masalah. kritis. Guru Biasanya, menilai kinerja siswa, baik secara individual masalah maupun dalam diberikan dalam kelompok, bentuk narasi, berdasarkan kualitas video, pekerjaan, ataupun studi partisipasi, kasus. dan hasil yang dicapai selama proses Setelah PBL. melakukan orientasi peserta didik pada masalah, Selanjutnya, langkah yang sintak 4, selanjutnya yaitu menggambarkan dan mengorganisasi menyajikan hasil peserta karya. didik untuk belajar. Setelah peserta Jadi didik kegiatan pada mengumpulkan sintak 2 informasi, ini peserta adalah didik bersama peserta kelompoknya didik mengusulkan dibagi dalam berbagai kelompok solusi kecil, untuk masalah disesuaikan tersebut. dengan asesmen Lalu, diagnostiknya peserta didik bersama untuk kelompok berkolaborasi melaporkan dan hasil bekerjasama temuannya dalam melalui memecahkan presentasi, masalah. lapor tertulis, Jadi masing-masing atau kelompok bentuk itu lainnya. bertanggung jawab untuk memecahkan Selanjutnya, masalah sintak yang kelima, diberikan. menganalisis dan Setelah mengevaluasi proses mengorganisasikan pemecahan peserta didik, masalah. langkah selanjutnya Guru adalah menilai kinerja membimbing siswa, penyelidikan. baik secara individual maupun dalam Jadi kelompok, peserta didik berdasarkan kualitas pekerjaan, secara partisipasi, individu dan ataupun hasil dalam yang dicapai kelompok selama proses mengumpulkan PBL. informasi yang relevan. Peserta didik melakukan Selanjutnya, sintak penelusuran 4, informasi menggambarkan guna dan menyajikan memperoleh hasil karya. pengetahuan dan pengalaman Setelah yang peserta didik diperlukan untuk mengumpulkan memecahkan informasi, masalah. peserta didik bersama Jadi kelompoknya peserta didik mengusulkan dapat berbagai menggunakan solusi berbagai untuk masalah sumber, tersebut. termasuk buku, Lalu, peserta didik jurnal, bersama kelompok internet, melaporkan hasil wawancara, dan temuannya lain-lain. melalui presentasi.